Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus tirai kamar, menciptakan cahaya hangat yang menari-nari di lantai. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menyerap setiap detik kedamaian yang ada. Hari ini adalah ulang tahunku, dan rasanya semua sempurna. Aku menatap cermin, melihat wajahku yang tersenyum tanpa rasa khawatir. Rambutku tertata rapi, bajuku favorit tergantung di lemari, dan aroma kopi hangat dari dapur menguar hingga ke kamarku, seolah memanggilku untuk memulai hari dengan sukacita. Di ruang keluarga, tawa dan canda sudah terdengar. Ayah sibuk menata meja, memastikan setiap detail rapi. Ibu menyiapkan kue ulang tahun dengan hati-hati, senyumnya hangat dan penuh cinta. Sahabatku Rani datang lebih awal, memelukku dengan erat dan berkata, "Selamat ulang tahun. Hari ini pasti luar biasa." Aku duduk di sofa, memandangi semua orang yang kucintai berkumpul di satu ruangan. Hati ini penuh rasa syukur, hangat, dan aman. Tidak ada satupun bayangan kekhawatiran yang mengganggu. Semua tampak bahagia, tertawa bersama, berbagi momen sederhana tapi berharga. Hari ini, aku merasa dunia berhenti sejenak hanya untukku. Tidak ada yang bisa merusak kesenanganku. Malam ini, aku yakin akan menjadi malam yang tak terlupakan. Namun, di balik senyum dan tawa itu, aku tak menyadari bahwa sebuah kejadian kecil yang tampaknya sepele akan perlahan mengubah semua kebahagiaan ini menjadi air mata dan pengkhianatan. Aku mengangkatnya perlahan. Suara di seberang sana terdengar lembut, tapi ada nada aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Kita perlu bicara. Sekarang, kata Rani, suaranya bergetar. Perasaan campur aduk muncul dalam dadaku. Rani, sahabatku yang selalu menemani setiap langkahku, terdengar tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Rasa penasaran dan takut sekaligus menyeruak, membuatku menunduk, mencoba menenangkan diri. Aku mengikuti arah Rani menuju taman dekat rumah. Jalan yang biasanya terasa familiar kini tampak asing. Semakin dekat aku dengannya, semakin jelas aku merasakan sesuatu yang salah. Dan ketika Rani akhirnya berhenti, matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar memegang selembar amplop putih. Aku harus bilang ini, ucapnya pelan. Ini tentang orang yang kamu percayai paling dekat. Dia menyembunyikan sesuatu darimu. Jantungku seakan berhenti. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada yang bisa kubayangkan. Semua tawa, semua rasa aman yang kurasakan pagi ini mulai runtuh perlahan. Hari yang seharusnya bahagia ini tiba-tiba berubah menjadi malam yang penuh kecemasan dan pertanyaan. Aku tahu hidupku akan segera berubah dan aku harus memutuskan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Perasaanku campur aduk, marah, kecewa, tapi juga penasaran. Aku tidak bisa diam. Aku harus tahu kebenarannya, walau itu berarti menghadapi rasa sakit yang mungkin tak terbayangkan. Tujuanku kini jelas, mencari jawaban meski harus menyusuri jalan yang sulit dan penuh misteri. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menyelidiki perlahan. Setiap petunjuk membawa aku lebih dekat ke rahasia itu, tapi juga membuat hatiku hancur sedikit demi sedikit. Setiap percakapan, setiap tatapan orang di sekitarku terasa seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Aku mulai mempertanyakan semua yang kukenal tentang teman, keluarga, bahkan diriku sendiri. Rani tetap di sisiku, memberiku keberanian, meski aku bisa merasakan beban rahasia yang ia simpan. Terkadang, aku ingin menyerah, tapi bayangan pengkhianatan itu terlalu besar untuk diabaikan. Aku harus melangkah maju, menyingkap semua kebohongan, dan menemukan kebenaran. Tak peduli betapa beratnya rintangan yang menunggu. Setiap malam, aku menatap langit sambil bertanya pada diri sendiri. Apakah aku siap menghadapi apa yang akan kutemukan? Keteguhan hatiku diuji, dan aku sadar perjalanan ini akan mengubahku selamanya. Aku mencoba menghadapi semua orang yang terlibat, mencari klarifikasi, dan mencoba mengumpulkan bukti lebih banyak.
Tapi setiap usaha yang kulakukan gagal. Orang-orang yang kucintai menutup diri. Rahasia terus menumpuk dan aku mulai merasa terjebak di tengah labirin kebohongan yang tak berujung. Rani menatapku dengan mata penuh kepedihan. Aku sudah berusaha membantumu, katanya pelan. Tapi sekarang, ini keputusanmu sendiri. Di titik itu, aku menyadari satu hal. Satu-satunya jalan untuk menemukan kedamaian adalah mengambil pilihan terakhir, meski itu paling sulit. Pilihan itu bukan tentang membalas atau menuntut, tapi tentang melepaskan sesuatu yang selama ini sangat aku cintai. Sesuatu yang mungkin akan menyakitiku lebih dari apapun. Hati ini bergetar hebat. Aku tahu, begitu aku memilih, tidak akan ada jalan kembali. Semua tawa, semua rasa aman, semua kebahagiaan yang kurasakan sejak pagi itu seolah tergantung pada keputusan ini. Malam yang seharusnya penuh sukacita, kini berubah menjadi malam pengambilan keputusan yang menakutkan, dan aku harus berani menghadapi resikonya. Aku memutuskan untuk melepaskan kebohongan, rasa sakit, dan orang-orang yang tidak lagi tulus di sisiku. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku memilih damai untuk diriku sendiri. Tindakan itu berat, hampir menghancurkan hatiku. Tapi, perlahan aku merasakan beban yang menekan dadaku mulai menghilang. Rani memelukku erat, tanpa kata-kata. Aku menatap langit malam, melihat bintang-bintang yang berkilau, dan untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari, aku tersenyum tulus. Semuanya masih terasa pahit, tapi ada harapan baru yang muncul. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Kadang datang dari keberanian untuk melepaskan. Hari-hari berikutnya, hidupku mulai kembali normal. Aku mulai menemukan teman-teman baru, dan hubungan yang tulus mulai terbentuk di sekitarku. Rani tetap menjadi sahabat sejati yang selalu ada, dan aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Malam yang semula penuh air mata, kini menjadi pelajaran tentang keberanian, cinta, dan ketulusan. Aku sadar, kadang hari yang seharusnya bahagia memang bisa berubah menjadi malam penuh pengkhianatan. Tapi dari kegelapan itu, cahaya baru selalu bisa ditemukan. Pengalaman itu mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain, dan kepercayaan bisa disalahgunakan. Namun, kekuatan sejati ada pada diriku sendiri. Kemampuan untuk bangkit, memilih, dan menemukan damai di tengah kekacauan. Aku juga belajar arti persahabatan sejati. Rani tetap di sisiku bukan karena aku sempurna, tapi karena kami saling memahami dan mendukung. Dan aku menyadari, kadang melepaskan bukanlah tanda kekalahan, melainkan langkah paling berani untuk melindungi hatimu sendiri. Hari-hari berikutnya, hidupku terasa lebih ringan. Aku tersenyum pada kenangan pahit itu, bukan lagi dengan air mata, tapi dengan pengertian dan rasa syukur. Malam yang seharusnya membawa kesedihan kini menjadi pelajaran berharga yang mengajarkanku bahwa setiap kegelapan selalu menyisakan cahaya. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, aku siap menghadapi dunia dengan hati yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh harapan. Cerita sekarang sudah lengkap, mulai dari pendahuluan hingga klimaks, resolusi, dan penutup yang dramatis dan menyentuh hati.